Kalian tahu kan kecepatan jempol netizen itu kayak apa? Cuman beberapa detik aja bisa nyekip puluhan video teman-teman. Bahkan kalian harus berpikir bahwa kurang dari 3 detik mereka sudah bisa memutuskan untuk menonton video atau melewatinya. Nah, disinilah kesempatan kalian kalau pengen mendapatkan views yang banyak dari video short, kalian harus memahami mengenai hal ini. Nah, kalau video short kalian lonjakannya sedikit, orang yang masuk itu nggak terlalu banyak, masalahnya bukan ada di konten kalian teman-teman. Kalian tidak memanfaatkan kesempatan 3 detik pertama untuk memancing atau mencari hook yang tepat agar penonton tahan dulu di video kalian, kemudian terus menonton video kalian sampai akhir teman-teman. Jadi hook ini sangat penting ya di 3 detik awal video. Yang harus dicatat dan paling penting, mereka itu harus masuk dulu ke dalam video short kalian. Kemudian sajikanlah sebuah konten yang benar-benar mereka tonton teman-teman, ringkas, padat, dan jelas. Syukur-syukur mereka mengulang-ulang terus video short kalian. Dan jangan lupa, tarik mereka memberikan interaksi ke dalam video kalian. Bisa berupa share, like, dan komen. Syukur-syukur mereka bisa mensubscribe channel kalian. Kalau di video panjang, rata-rata orang ngeklik itu dikarenakan karena thumbnailnya dan judulnya teman-teman. Tapi beda sama short ya teman-teman, kesempatan seperti ini cukup kecil. Makanya kita harus memanfaatkan hook sebagai alat pemancing agar penonton berhenti scroll dan menonton video short kita lebih lanjut. Nah, hook di video pendek atau di short ini yang paling benar itu memanfaatkan hook visual. Jadi apa yang mereka lihat, lalu hook audio apa yang mereka dengar, dan hook emosional apa yang mereka rasakan. Dan ini dia 5 hook yang akan kita bahas di video ini yang sering saya gunakan untuk memancing penonton berhenti scroll, anti skip, dan menonton video short kita lebih lanjut. Simak ya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen ya. Yang pertama yaitu hook wait for it. Nah, ini hook maut banget, sering banget saya gunakan untuk menarik atau memancing penonton melihat video saya lebih lanjut. Nah, kita memanfaatkan kemampuan otak manusia yang penuh ketidakpastian, penasaran, dan ingin tahu teman-teman. Kita memanfaatkan hal itu untuk menampilkan sebuah pancingan agar penonton melihat lebih jauh video kita. Contohnya seperti ini teman-teman. Tunjukkan sesuatu di awal video yang sudah nggak beres yang membuat penonton itu pengen melihat kelanjutan video kalian. Misalnya kalian meletakkan sebuah kaca dan kalian memegang palu teman-teman. Penonton pasti penasaran apakah palu itu akan digunakan untuk memecahkan kaca atau ada kelanjutan lain yang membuat mereka pengen menonton video sampai akhir. Hook yang kedua yaitu negative result teman-teman, dimana kalian memainkan emosional psikologi penonton kalian kebalikannya dari apa yang pengen mereka tonton. Misalkan cara menjadi sukses, bukan seperti itu teman-teman. Kebalikannya teman-teman, jangan lakukan hal ini jika kalian tidak ingin gagal. Maka hook seperti itu adalah hook yang memainkan emosi sehingga penonton itu akan cenderung berhenti dan menonton video kalian lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah hook yang langsung ke inti video, langsung ke tengahnya teman-teman. Jadi inti konten kalian ditaruh di depan video sebagai tempat untuk memancing rasa penasaran penonton terhadap video kalian. Misalnya kalian sedang dikejar anjing ini adalah klimaks dari video kalian. Taruh di bagian depan video, maka penonton penasaran kenapa kalian bisa dikejar anjing dan pasti akan melihat video kalian dari awal kenapa kalian bisa dikejar anjing. Lalu yang keempat, ini juga favorit saya teman-teman, yaitu stupid question, dimana kalian menyajikan sebuah pertanyaan kepada penonton yang sudah jelas-jelas ada jawabannya, dan itu pertanyaan bodoh yang memancing emosi penonton. Nah, yang paling saya suka tipe hook seperti ini pasti memancing interaksi komentar penonton terhadap videonya. Misalnya, kalian percaya nggak kalau bumi itu bulat? Itu kan sudah ada jawabannya teman-teman. Itu memancing emosi penonton untuk menjawab melalui kolom komentar. Bukan menjawab lagi, kemungkinan bisa memaki kalian. Nah, interaksi inilah yang sering digunakan untuk menaikkan jangkauan video short kalian ke algoritma YouTube supaya mendapatkan penonton yang lebih luas. Dan yang kelima, ini lumayan membutuhkan sedikit effort teman-teman, yaitu editing hook, dimana kalian
memanfaatkan kemampuan editing kalian dalam membuat visual yang menarik. Bisa berupa zoom in, zoom out, sound effect, kemudian kontras warna video kalian, font yang kalian gunakan, dan berbagai jenis visual yang bakal mereka lihat di video kalian yang memancing mereka untuk menonton video kalian lebih lanjut. Nah, itu tadi ya teman-teman, yang penting adalah kalian bisa memanfaatkan 3 detik di awal video untuk menarik penonton. Jadi mana hook yang cocok untuk konten kalian, untuk channel kalian, silakan kalian terapkan dan sesuaikan dengan konten yang ada di dalamnya teman-teman. Jangan sampai begitu mereka masuk video kalian, konten kalian adalah konten sampah, mereka nggak tertarik lebih lanjut dan untuk menonton video kalian. Syukur-syukur kalian juga punya kemampuan untuk memancing mereka untuk melakukan interaksi terhadap konten kalian, seperti memancing mereka untuk memberikan like, komentar, dan share video kalian. Saya jamin teman-teman 100% ketika kalian sudah memanfaatkan hook interaksi penonton, ini sudah jaminan video short kalian pasti bakal meledak. Kalau ada yang tanya durasi itu penting nggak, yang jelas tergantung bagaimana kalian bisa memanfaatkan informasi yang kalian sampaikan itu teman-teman. Sampaikan secara padat saja walaupun pendek, kalau itu diulang-ulang nggak masalah teman-teman. Panjang kalau itu full ditonton juga akan menjadi keuntungan buat kalian teman-teman. Jadi manfaatkan semua yang kalian punya kemampuan editing, hook, lalu memancing penonton untuk memberikan interaksi, gabungkan semuanya dalam satu konten video short kalian.